Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat sahabat berchannel dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita akan sharing ya mengenai misteri hukum karma ya. Nah, ini temanya adalah hubungan hukum karma dan reinkarnasi ya. Jadi hukum karma ini kan ya mungkin sudah banyak orang yang tahu ya. Yaitu hukum karma secara simpel singkatnya adalah hukum aksi dan reaksi ya. Jika kita melakukan aksi akan ada reaksinya, akan ada hasilnya, akan ada akibatnya, akan ada buahnya ya. Jadi seperti itu. Nah, reinkarnasi Punarbawa atau samsara ini adalah kelahiran yang berulang-ulang, yaitu lahir hidup mati ya. Jadi itu definisinya. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit. Jadi sebuah ilustrasi ya. Jadi di India ada seorang guruji yang sangat beliau adalah sangat bijaksana, beliau adalah maha guru ya. Jadi hampir di India itu orang tahu beliau ya. Nah, di suatu hari ada seorang muridnya, baktanya, di dalam sebuah interview, murid ini bertanya kepada guruji ya, "Guruji, aku ingin bertanya, aku sering ya melihat ya di sebuah lokasi bahwa ada seorang anak remaja, dia berpakaian compang-camping, dia berpakaian ya agak kumel ya, dan dia adalah seorang pengemis ya. Nah, aku sering melihat dia selalu berebutan makanan dengan seekor anjing ya. Jadi sangat miris sekali aku melihatnya. Nah, Cerawang, coba engkau lihat masa lalu dia." Nah, akhirnya gurujinya mengatakan bahwa itu anak ya, seorang pengemis, dia dulu adalah seorang pengusaha ya, di masa kehidupan dia di masa lampau ya. Kita nggak tahu apakah kehidupannya yang kemarin atau sebelumnya ya. Jadi kehidupannya sebelumnya dia itu adalah seorang pengusaha KP ya. Nah, tetapi dia pengusaha KP ini adalah orangnya sangat pelit dan dia tidak pernah berbagi ya. Sehingga jika KP-nya dia makanan-makanannya yang tidak laku ya, makanan seperti donat, roti bolu dan lain sebagainya, yaitu biasanya waktu mau tutup kafenya biasanya sudah dibuang ya di tempat sampah oleh bosnya ya. Nah, padahal banyak yang menyarankan kenapa makanan itu yang masih layak dimakan, kenapa tidak dibagikan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang di sekitar si itu ya. Tapi dia mengatakan, "Saya rugi, harga kue saya, harga makanan saya akan turun jika saya memberikan secara gratis kepada orang-orang. Makanya lebih baik saya buang makanan tersebut ya, saya untuk menjaga kualitas." Nah, itu alasan dia ya. Nah, jadi seperti kita lihat ya, saya juga baru ini juga lihat ya di sebuah video di YouTube atau di snack ya. Nah, itu sangat miris sekali ya, kejadiannya itu kafe di Amerika ya, itu banyak kayak donat gitu ya, kayak Dunkin Donat lain sebagainya, itu makanannya itu dibuang-buang itu, padahal itu masih layak dipakai ya. Nah, tetapi ada orang-orang di sana itu kan juga begitu ya, ada orang yang imigran yang tidak punya uang ya, yang misalnya orang yang susah kehidupannya, biasanya mereka itu yaitu seperti memulung ya, mereka menges-nges kue-kue tersebut, makanan-makanan tersebut ya, misalnya seperti masih roti keju ya, Dunkin Donat dan lain sebagainya, mereka itu menges di tong sampah, di tempat sampah ya. Sangat miris.
ada di YouTube bahwa ada 3 negara yang persentasenya paling banyak membuang-buang makanan, yaitu negara Amerika, negara Belanda, dan negara Norwegia. Ya, jadi ini sangat miris sekali. Nah, kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, ya lebih baik kita memberikan kepada orang lain jika makanan itu masih layak dimakan, ya. Jangan makanan yang basi, jangan makanan yang expired, ya, itu akan menimbulkan masalah lagi, ya. Nah, jadi kita mesti berbagi, lebih banyak kita berbagi makanan. Jangan seperti pengusaha kafe tadi, dia tidak mau berbagi kepada orang lain, dia lebih baik dia buang ke tong sampah, ya, hanya untuk mempertahankan kualitasnya menurut dia. Nah, kita kembali kepada ilustrasi cerita tadi, ya. Jadi bahwa seorang yang tadinya dia pengusaha kafe, yang dia tidak pernah mau berbagi, sehingga di dalam kelahirannya dia akan kesusahan mendapatkan makanan. Bahkan dia berebut dengan seekor anjing seperti cerita yang tadi, ya. Jadi ini sangat miris sekali. Ya, sebaiknya kalau yang mendengar video ini, ya siapa tahu ada pengusaha pedagang nasi, pedagang kue, jika itu masih layak dimakan dan tokonya sudah tutup, ya lebih baik kita membagi-bagikan kepada orang lain, dan yakin itu tidak menurunkan kualitas kualitas barang, makanan, dan harganya, ya. Karena Tuhan sudah mengatur, semakin banyak kita berbagi, semakin kita banyak memberi, ya, itu adalah kita sudah menanamkan karma-karma baik kepada orang lain, ya, sehingga kita akan mengurangi karma-karma buruk kita. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Ini kalau tentang karma, ya, ini sangat panjang sekali, ya. Ya, nanti kita akan sambung di part 2, ya, mengenai hukum karma, hubungannya dengan reinkarnasi, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.